Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyudi, di mana untuk video kali ini saya kembali menjelaskan mengenai aplikasi untuk menggambar 3 dimensi, yaitu aplikasi SolidWorks, di mana yang akan saya gunakan yaitu aplikasi SolidWorks 2017. Pada video sebelumnya saya telah memperkenalkan interface SolidWorks 2017 dan untuk video kali ini saya akan memperkenalkan tools yang digunakan pada SolidWorks untuk menggambar 3 dimensi. Jadi untuk gambar atau tampilan toolbox pada SolidWorks terletak pada bagian atas layar, di mana pada toolbox ini berisi perangkat-perangkat bantu yang digunakan selama merancang, di mana untuk beberapa penjelasannya akan saya jelaskan satu persatu ke teman-teman. Yang pertama adalah zoom in tools. Di sini ada zoom in tools dua jenis, yaitu yang pertama adalah zoom to fit, di mana untuk melihat benda kerja seukuran jendela kerja. Terus yang kedua adalah zoom to area. Di sini digunakan untuk melihat benda kerja dengan cara memblok area yang hendak dilihat. Itu untuk bagian zoom in tools. Yang selanjutnya adalah view orientation tools. Dia terletak di bagian sini, view orientation tools. Untuk view orientation tools ini terbagi beberapa bagian, di mana yang pertama untuk bagian yang pertama adalah front, di mana untuk melihat benda kerja dari arah depan. Terus yang kedua adalah back, untuk melihat benda kerja dari arah belakang. Terus untuk left, di sini untuk left itu melihat benda kerja dari arah kiri. Untuk right, untuk melihat benda kerja dari sebelah kanan. Dan untuk top, melihat benda kerja dari atas. Dan untuk bottom, melihat benda kerja dari arah bawah. Terus ada beberapa bagian display yang disiapkan pada aplikasi SolidWorks ini. Selanjutnya adalah display style tools, di mana untuk display style tool ini beberapa bagian. Yang pertama adalah set white edges, atau untuk menampilkan benda kerja disertai garis pinggir benda. Terus yang selanjutnya adalah set, itu untuk menampilkan benda kerja tanpa garis pinggir benda. Terus yang selanjutnya adalah hidden line remove, di mana untuk bagian ini untuk menampilkan benda kerja tanpa memunculkan garis yang tersembunyi. Terus ada namanya hidden line visible. Di sini digunakan untuk menampilkan benda kerja dengan memunculkan garis yang tersembunyi dengan jenis garis maya atau garis putus-putus. Selanjutnya adalah menampilkan wireframe. Itu untuk menampilkan benda kerja dengan memunculkan semua garis benda yang ada. Selanjutnya kita beralih ke tool selanjutnya, yaitu adalah sketch tools. Untuk di sini fitur sketch tools beberapa bagian. Di sini ada yang pertama adalah sketch, itu untuk membuat sketsa baru atau mengubah sketsa yang sudah ada. Terus yang kedua adalah smart dimension, untuk memberikan dimensi dari gambar. Selanjutnya adalah line, untuk menggambar garis. Terus yang selanjutnya adalah corner rectangle, atau kotak untuk menggambar persegi. Terus polygon, itu untuk menggambar bangun segi banyak. Selanjutnya untuk circle, lingkaran. Ini untuk menggambar lingkaran pastinya. Terus ada namanya arc,
itu fungsinya untuk menggambar busur. Nah, di sini ada fillet, sketch fillet. Nah, itu untuk menggambar fillet atau membuat lengkungan pada persegi. Nah, terus ada ellipse untuk menggambar ellipse pastinya. Terus di sini ada plane. Di sini untuk plane itu untuk menambahkan bidang baru pada sketsa 3D. Terus ada spline untuk menggambar garis lengkung. Ini untuk garis lengkung. Terus untuk teks untuk menggambar tulisan pastinya. Ada trim. Di sini untuk trimnya biasanya digunakan untuk memendekkan geometri sketsa atau memotong sambungan pada garis objek. Terus ada convert. Convert ini untuk mengubah bidang kerja ke bagian sketsa. Terus ada offset. Offset ini untuk menambah sketsa yang sama dengan prinsip offset. Terus yang selanjutnya itu ada mirror. Mirror ini untuk mencerminkan gambar yang sama dengan prinsip mencerminkan gambar dengan acuan suatu garis sumbu. Jadi dia untuk membuat benda kerja di mana kita akan membuat sumbu pada titiknya nantinya. Terus yang selanjutnya adalah linear sketch, itu untuk menambah gambar dengan pola linear, dapat juga berpola sirkular lingkaran. Jadi di sini fungsinya nanti kita akan membuat satu benda dan benda itu akan diduplikasi atau diperbanyak. Selanjutnya adalah move atau copy. Jadi fungsinya pastinya untuk menggandakan atau menggeser objek yang sudah di sketsa. Selanjutnya kita beralih ke tools selanjutnya, yaitu adalah fitur. Untuk fitur ini ada beberapa tools di dalamnya. Yang pertama adalah extrude box, di mana digunakan untuk membuat bentuk solid dari sketsa yang telah dibuat. Jadi extrude box inilah yang akan kita gunakan nantinya apabila gambar 2 dimensinya telah terbentuk. Kita akan extrude sampai berbentuk sampai 3 dimensi. Terus ada revolve box. Ini digunakan untuk membuat bentuk solid dengan cara diputar terhadap suatu sumbu. Terus selanjutnya adalah sweep box, itu membuat bentuk solid dengan mengikuti sebuah alur. Itu fungsi untuk sweep box. Terus selanjutnya ada namanya lofted box. Itu membuat bentuk solid antara 2 buah permukaan sketsa. Ini untuk loft box. Terus selanjutnya itu adalah extrude cut. Untuk extrude cut ini digunakan untuk memotong bentuk solid yang sudah dibuat. Jadi kalau misalkan ada gambar 3D yang telah teman-teman buat, teman-teman bisa potong beberapa bagian yang tidak diperlukan menggunakan tools extrude box ini. Selanjutnya kita beralih ke hole wizard. Jadi hole wizard ini itu untuk membuat lubang pada bentuk solid yang ada. Ini untuk tools hole wizard. Terus ada revolve cut. Di sini digunakan untuk memotong bentuk solid dengan cara memutar terhadap sebuah sumbu. Terus selanjutnya ada sweep cut. Sweep cut ini itu memotong bentuk solid dengan mengikuti sebuah alur. Itu untuk sweep cut. Terus selanjutnya ada lofted cut. Ini untuk lofted cut itu memotong bentuk solid antara 2 buah permukaan sketsa. Terus selanjutnya ada fillet. Untuk fillet ini digunakan biasanya untuk membulatkan bagian pinggir dari bentuk solid dengan radius tertentu.
Nah, jadi misalkan teman-teman punya kotak untuk pinggirannya itu setiap sudutnya ingin dibulatkan, nah itu menggunakan tools ini. Terus selanjutnya untuk linear pattern. Linear pattern itu untuk mengulang suatu bentuk solid berdasarkan area linear. Nah, ini untuk tools linear pattern. Nah, terus selanjutnya ada rip. Rip ini itu membuat rip atau penguat dari suatu struktur solid. Nah, terus selanjutnya ada draft. Draft ini digunakan untuk memiringkan permukaan dari suatu bentuk solid. Nah, itu untuk fungsi draft. Terus ada cell. Nah, cell ini itu digunakan untuk membuat rongga atau cangkang dari suatu bentuk solid. Jadi untuk membuat benda berongga itu menggunakan fitur cell ini. Terus selanjutnya ada wrap. Wrap ini menutup kontur sketsa di atas permukaan solid. Nah, itu untuk fungsi wrap. Selanjutnya ada mirror. Mirror ini digunakan untuk menggandakan bentuk solid dengan prinsip cermin, di mana itu harus ada sebuah bidang yang bertindak sebagai cermin. Jadi untuk mirror ini seperti itu fungsinya. Jadi teman-teman, itulah tools yang akan kita gunakan untuk menggambar 3 dimensi selanjutnya. Jadi untuk video-video selanjutnya kita akan banyak menggunakan tools-tools yang tadi. Jadi teman-teman jangan lupa support channel ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.